إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على آله وأزواجه وذريته وبيته الكرام وجميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والصحابة والتابعين والملائكة المقربين ثم سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا وسائر وسلمنا جميع المسلمين سلمات أين مكان بمساجد الأرض إلى مغارب برها وبحرها حسن معرفة الكتاب سيادة المصطفى وجميع من جزاني المنتهى وحسن جميع المؤسس بحر علوم وأصولهم وفروعهم حسن الأنباس مسالم وحسن الله مسيح عثمان Baik Hamid Pasuruan wa baik Khalil Bakalan wa usulihim wa furuhim wa jami'i man hadara fi hadal majlis wa usulihim wa furuhim. Sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 8 paling bawah. Tengah-tengah ya, tengah-tengah. Baris ke 3 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu he ali man utawi sapa wong khalafa nulayani sapa man hawa nafsu man kanat mongko ana apa al jannatu swarga iku makwahu nggon baline man waman utawi sapa wong iku taat sapa man nurut sapa man hawahu ing hawa nafsune man kanat mongko ana apa jahannamu neraka jahannam iku maswahu panggonan baline man. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa barang siapa seseorang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, senantiasa melawan hawa nafsunya, yang dibawa piringnya dulu, maka sesungguhnya surga itu adalah tempat dia akan kembali. Dan barang siapa seseorang yang mengikuti hawa nafsunya, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah tempat mereka kembali. Musuh utama kita itu sebenarnya hawa nafsu. Walaupun sebenarnya hawa nafsu itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka menjadi penyeimbang kehidupan. Jadi ono keseimbangannya. Menungso itu kalau tidak ada nafsunya, maka dia menungso itu gak kepingin apa-apa. Karena apa? Nafsu itu adalah senantiasa menginginkan sesuatu yang menyenangkan, itu nafsu. Nah, tidak ngeri apakah kemudian sampean mengikuti hawa nafsu atau enggak. Itu kira-kira sampean pikir, sing sampean lakoni itu sesuatu yang menyenangkan apa enggak? Kalau hanya mengikuti sesuatu yang menyenangkan diri kita saja, berarti sesungguhnya kita sedang terbawa oleh hawa nafsu. Berarti kita mengikuti hawa nafsu saja. Kalau kemudian kita melawan sesuatu yang menyenangkan, bahwa jenenge gak manut sesuatu yang menyenangkan, berarti sesungguhnya kita sedang melawan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu terbagi menjadi
Dua. Satu nafsu yang membawa kita kepada keburukan. Seneng kalau kemudian meninggalkan sesuatu yang menjadi perintah Allah. Contoh, milih di turu apa sembahyang, meripat ngantuk, tapi ada kewajiban kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahyang apa turu? Kok awake dhewe nuruti turu? Mending turu, sembahyang kok lak kenek. Lah itu sebenarnya kita sedang mengikuti hawa nafsu. Karena turu lebih enak daripada sembahyang. Turu lebih nikmat daripada sholat. Walaupun sesungguhnya sholat itu tempat kita merasakan kenikmatan yang sesungguhnya. Jadi Kanjeng Nabi itu sholat itu merupakan istirahatnya Rasulullah. Rohatun itu dalam sholat. Makanya suatu ketika Rasulullah sedang susah, suntuk. Rasulullah itu golek Bilal terus. Bilal kapan azan? Bilal kapan azan? Supaya Rasulullah senang melaksanakan sholat. Ketika dengar suara azannya Bilal, wajah Rasulullah kemudian langsung bergembira. Kayak sampean nek katanya nyambut gawe terus nyambut gawe prei dhisik bayaran pancet itu gak suweneng. Lah umpamane nyambut gawe prei terus bayaran prei itu susah. Sing gak ada susah itu. Tapi kalau prei bayarannya pancet itu nyenengno. Nah, istirahatnya Rasulullah itu di dalam sholat. Sehingga ketika kalau sampean seneng untuk meninggalkan sesuatu yang berat, itu nafsu. Ketika sesuatu yang berat itu sebuah perintah Allah, syariat. Tapi kalau kemudian sampean seneng kepada sesuatu yang diperintah Allah, itu kan juga nafsu. Tapi namanya himmah, keinginan untuk mendapatkan nikmat Allah. Contoh, sama nek terawih seneng. Kenapa? Karena terawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Ketika orang yang melaksanakan sholat terawih, maka dia akan mendapat keutamaan dari Allah. Keinginan untuk mendapatkan kenikmatan, keutamaan dari Allah namanya himmah. Nafsu juga sebenarnya. Tapi ada nafsu yang membawa kita kepada keburukan, ada nafsu yang membawa kita kepada kebaikan. Nah, kalau munculnya itu sebuah himmah, keinginan untuk mendapatkan rahmatnya Allah, nah ini nafsu yang boleh diikuti. Tapi ketika nafsu itu berlawanan dengan perintah Allah, ini nafsu yang harus ditinggalkan. Ketika sampai puasa, itu kan melawan hawa nafsu. Luwe dilawan, ngelak dilawan, maksiat dilawan, mikir elek dilawan. Karena iki kok nek aku poso kok ternyata saya memikirkan sesuatu yang buruk, maka puasa saya tidak berpahala. Berarti posone sampai kepingin oleh ganjaran. Nah, kepinginnya oleh ganjaran ini juga nafsu, tapi himmah, sesuatu yang baik. Oleh apa Kak? Boleh. Karena golongannya aku bisa menjadi dipancing ngambil ganjaran, rasa-rasa nggak kira. Contoh aja misalnya, sembahyang sunnah oleh ganjaran, gak sembahyang sunnah, gak apa-apa, milih di, milih gak sembahyang, mana? Iya kan? Alah, oh gak sembahyang rak apa-apa, ya rak apa-apa, rak sembahyang. Poso sunnah, nek poso ganjaran, nek gak poso gak apa-apa, milih gak poso. Alasannya macam-macam, nyambut gawe lah, sibuk lah, segala macam lah ya. Ya kenapa? Karena tidak ada himmah untuk mendapatkan sesuatu. Ketika sampean melawan itu, poso sunnah, poso kok gak, poso oleh ganjaran gak poso ya gak apa-apa. Hati sampean kepingin gak poso, wong gak poso gak apa-apa ae, nek gak poso enak. Lawan itu dengan keinginan sampean, aku tak poso ae. Walaupun sebenarnya sampean berat untuk melaksanakan puasa, itu namanya himmah.
Nah, itu nafsu yang diperbolehkan, sing apik, sing oleh dieloki. Jadi ndak usah kemudian sampean punya suudzon ning Allah Taala, ndak usah. Iki aku posoku krono saya pingin mendapatkan pahala dari Allah. Posoku krono saya pingin surga dari Allah. Lah, krono aku gak krono Allah iki. Wes aku gak usah poso. Jangan begitu. Barangkali memang bukan barangkali Allah Ta'ala itu ketika memerintahkan manusia itu hal-hal yang baik diberikan kompensasi oleh Allah, hal-hal yang buruk juga akan diberikan kompensasi oleh Allah. Api oleh swarga, nek elek oleh neraka. Sehingga Allah Ta'ala itu kalau memberikan stimulus ya, memberikan rangsangan supaya kita mau melakukan sebuah ibadah, itu bi Allah Ta'ala dikeiming-iming, Pak. Cara pamane ngene lah, gampangane pamane ayo ngaji jak, ngaji kok sok ngopi, rokokan, ngajajan nyantai ae sembujung-sembujung layang-layang, mbek turu-turu gak masalah. Yang penting ada yang kelompok ngaji. Nah, itu kan stimulus sebenarnya. Tapi aja kemudian, wes ngaji gak apa-apa, awalnya saya ada turu-turuan ngaji gak sedang ngono tapi malah turu ya jangan. Mas. Nah, sehingga Allah Ta'ala itu kalau membangun semangat menungso untuk melakukan ibadah kepada Allah itu diberikannya stimulus oleh Allah. Swarga, ganjaran, nikmat, pahala, kesenangan, ketenangan. Paling sing seneng sama niling-niling widodari itu loh. Itu kan paling ada di ini widodari. Pingin oleh widodari. Itu stimulus memang. Tidak salah ketika sampean pingin sholat sampean kepingin swargane Allah, sholat sampean pingin widodarine Allah. Itu memang janji Allah. Tapi akan lebih baik ketika sampean pingin mendapatkan zat yang menciptakan itu semua. Aku nek oleh widodari ya widodarine tok. Nek oleh swargane tok. Tapi aku nek oleh Allah widodari ya oleh, swarga ya oleh, nikmat ya oleh. Katut kabeh. Karena apa? Karena pokokane kita ambil sama nek oleh oyote ini bakal ngepang ning dinding sak buah-buahe oleh. Tapi sama nek oleh buahe tok sampean gak oleh wite. Iso-iso ya oleh iku tok, liyane gak oleh. Klopo misalnya, sampean oleh wite klopo ya oleh sak klopone, sak godhonge, sak glugune kabeh oleh. Iso-iso ya oleh sak sendiri klopo barang. Anake maksudnya. Aja moro tuane, anake. Iya kan oleh kabeh gitu loh. Tapi kalau kemudian sing sampean goleki itu hanya furuknya, hanya ciptaannya saja, ya akhirnya sama ndak dapat siapa yang menciptakan. Tapi tidak salah juga gitu loh. Ketika sampean pingin mendapatkan nikmatnya Allah, maka harapannya ketika sampean pingin nikmatnya Allah Ta'ala itu, maka Allah Ta'ala akan cinta kepada kita. Wong iki seneng nang ciptaanku, berarti termasuk ya seneng nih. Ya nggak, logikanya kan begitu. Ketika sampean seneng datang ke rumah saya, berarti sama juga seneng sama saya. Gak mungkin zaman seneng aku teko nang omahku tapi gak gelem petok aku, kan gak mungkin. Kate menurut sapa? Lek teko nang daleme, teko nang swarga, iku mestine ya kepengin ketemu Allah. Ketika sampean gak kepengin ketemu Allah tapi kepengin nang swarga ya gak mungkin. Lek gak ketemu Allah itu ya mesti ning neraka. Sehingga keinginan kita untuk mendapatkan nikmat Allah itu tidak salah ketika kita ibadah. Tapi akan lebih baik ketika niat kita itu ditingkatkan menjadi pingin ketemu zat yang menciptakan surga, pingin menciptakan zat yang menciptakan segala nikmat di dunia. Kayak misalnya Lailatul Qadar, ini bulan puasa, Allah Ta'ala menurunkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, namanya Lailatul Qadar. Di dalam Lailatul Qadar itu semua Allah Ta'ala mencurahkan rahmatnya, maghfirahnya, hidayahnya, nikmatnya, semua diberikan Allah Ta'ala dalam malam Lailatul Qadar itu. Sehingga satu malam Lailatul Qadar itu bandingannya seperti 1000 bulan. Dan sama hidup
Durung mesti sampai 1000 bulan. Piro? Sudah nutup-nutupno. 50 piro lek sampeyan lek? 53 rasane wis koyo bosen. Bosen lek? Oh. Tak lagi lek bosen namanya 53. Lah jare sudah nutup-nutupno, 53 lek bosen. Jare lucu-lucu. Nah, sehingga hawa nafsu itu sebaliknya. Kalau hawa nafsu sampean menginginkan sesuatu selain nikmat yang diperintahkan oleh Allah, berarti itulah hawa nafsu yang menyalahi. Karena manusia itu tidak bisa lepas dari nafsu. Semuanya manusia itu pasti ada nafsu. Nah, mereka kata Rasulullah yang mengikuti hawa nafsu, ingkar kepada perintah Allah, itulah golongan mereka yang nanti akan berakhir tempatnya di neraka jahanam. Mereka yang melawan nafsu, nafsu itu maksudnya apa? Nafsu apa? Nafsu yang elek tadi, nafsu lawamah, nafsu amarah, nafsu yang buruk itu. Mereka akan berakhir di nerakanya Allah. Jadi tidak cara murni apa ambek sampean mangan khusus mangan aku kepengin ibadah. Kayaknya berat. Bukan berat ya. Pertama keinginan kita makan adalah kenyang. Kenyang baru kemudian kuat digawe ibadah. Kalau misalnya kita makan hanya untuk ibadah toh, wis pokoknya mangan kanggo ibadah. Mestinya aku sampai ini gak kepengin sate. Gitu ya. Gak kepengin rawon, gak kepengin gulai. Wis pokoknya sego-sego tok ya arep ae. Sing penting warak. Tapi karena keinginan ada, namanya keinginan yang nikmat itu. Keinginan nikmat sehingga ketika nikmat mangane akeh, ketika akeh tambah kuat, wis kuat ibadahnya tambah semangat. Tuh, apakah salah? Enggak salah. Betul. Karena ketika kita malas untuk makan, akhirnya tidak punya kekuatan untuk ibadah kepada Allah. Dan itu jadi salah. Gara-gara kekelemangan akhirnya gak ibadah. Cutelane. Kowe Kanjeng Nabi ku seneng luwe, aku tak luwe wis. Luwe aku ngelentur akhirnya gak iso ibadah. Nabi luwe semangat ibadah. Karena Kanjeng Nabi itu luwe itu bukan apa-apa. Kalau kita luwe kan jadi problem. Sholat aja kita jadi problem kadang-kadang ya. Tekani azan menunggu gak malah seneng malah Susah azan sembahyang maneh. Itu kan sholat itu jadi problem buat kita gitu. Padahal sebenarnya sholat itu solusi. Masalah saya itu hutangku akeh. Kalau solusi ini sholat ini cocok tak gak senang udah sajane. Masalahku itu aku gak duwe duit. Kok solusi ini sholat? Masalahku itu utangku akeh, masalahku itu penggaweanku mampet. Kok terus solusinya sholat itu? Kok iso ngono iki apa sih? Kan begitu. Iya kan? Yang ada di dalam otak kita kan begitu, gak mantuk. Solusi itu kalau misalnya hutang kita banyak, solusinya ya kudu duit. Kalau solusi masalah kita itu pekerjaan, berarti kudu ono penggawean. Kalau kemudian solusi kita masalah kita lapar, berarti solusinya makan. Nah ini solusi kok malah sholat. Kok malah sholat gitu? Kan Allah Ta'ala sudah menyampaikan wasta'inu bis-sabri was sholat. Jalu'o tulung ning Allah Ta'ala kelawan sabar lan sholat. Sholat ini solusi dari semua permasalahan. Wasta'inu itu kan nggak dikhususkan oleh Allah Ta'ala. Khusus masalah hopo kan enggak. Wasta'inu khusus masalah ini enggak. Segala macam permasalahan. Kalau kemudian Allah menyampaikan wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh, itu berarti tawakal dari semua segala bentuk problematika kita. Ya hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang mampu memberikan solusi semua permasalahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau Allah Ta'ala itu sudah menyampaikan bahwa ketakwaanmu itu akan menjadikan sebuah solusi dari semua permasalahan,
Di antara bentuk takwa yang paling utama adalah sholat. Berarti problem kita itu semuanya solusinya sholat sebenarnya. Cuman masalahnya adalah keyakinan kita terhadap sholat kemudian sampai kepada Allah dan Allah Ta'ala memberikan semua solusi dari permasalahan kita, itu kalah di hawa nafsu kita ketika masalah sampean duit kudu duit, masalah sampean penggawean kudu duit penggawean. Itu yang bikin jadi runyam otak kita itu akhirnya sembayang kalah ambil sembayang kalah ambil penggawean, sembayang kalah ambil turu, sembayang kalah ambil macam-macam. Semuanya kalah dengan sholat. Nah, padahal sholat itu adalah solusi dari semua permasalahan. Duduk perkara ini, ketika sampean sholat, sampean menjadi orang yang takwa. Takwa itu menjalankan perintah Allah. Ketika sampean menjadi orang yang mengikuti apa yang menjadi perintah Allah, maka sesungguhnya sampean tidak hanya menjadi orang yang mahbuban, tapi menjadi orang yang muhibban. Tidak hanya menjadi orang yang cinta kepada Allah, tapi orang yang dicintai Allah. Ketika sampean menjadi orang yang dicintai Allah, maka segala sesuatu yang menjadi problem sampean, semuanya akan menjadi tanggung jawab Allah. Tidak akan dilepas oleh Allah. Karena orang itu ketika maksiat, orang itu ketika maksiat meninggalkan perintah Allah, ketika Allah Ta'ala sudah godok, marah atas perilaku orang yang maksiat ini, uangnya dipasang oleh setan. Kata Allah Ta'ala, uangnya dipasang oleh setan. Setan mau ngurus ya suruh sana. Ya urusan. Kenapa begitu? Karena kita nggak mau ikut sama perintah Allah, aja gak belum melok perintah Gusti Allah. Akhirnya Allah Ta'ala dipasang oleh setan. Saman lungo dibarengi setan. Saman nyambut gawe dibarengi setan. Saman mangan dibarengi setan. Semua kegiatan sampean setan yang nanggung. Saman pengen duit dikei setan. Akhirnya duit sing saman manfaatkan itu adalah duit pancingane setan. Semakin jauh kita kepada Allah, semakin jauh kita kepada Allah, ya berarti semakin kita jauh meninggalkan Allah. Semakin lepas pula Allah Ta'ala atas pertanggungjawabannya. Ya wis kok gak nurut aku, nurut setan. Sehingga akhirnya orang yang mengikuti nafsu, duduk perkaranya adalah nuruti hawa nafsu dalam keinginan hal-hal dunia saja, maka sebenarnya dia bersama setan di dunia juga bersama setan di akhirat. Akhirnya di neraka jahanam itu. Jadi kalau misalnya kenapa sholat, ya diruntut siapa sampainya kepada Allah. Dan sholat ini adalah menghambakan diri kepada Allah. Sujud kita itu sujud kepada Allah. Sehingga manut ning Allah ini menjadikan Allah sebagai gandolan utama. Jadi bukan lagi selain Allah. Nah, cuman masalahnya yaitu tadi loh, keberanian kita untuk meninggalkan selain Allah loh. Kadang-kadang kita tidak berani di situ. Iki nek toko tak buka, akeh wong teko. Nek toko tak tutup, karena sing tuku. Sedangkan aku nutup itu karena sholat. Sholat adalah menghamba kepada Allah. Hidup saya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, matiku karena Allah. Gusti Allah sing gawe. Penggaweanku sing ngekeki ya Allah. Rizikine Ar-Razzaq itu Allah. Orang yang ragu terhadap rizkinya Allah, maka sesungguhnya dia ragu terhadap Allah. Sama ragu. Ini aku sholat buat tiga rezeki ya dari Gusti Allah. Ini aku sholat rezekiku hilang. Tapi ini aku gak sholat rezekiku teko. Ragu terhadap rezekinya Allah. Berarti sesungguhnya sampean juga ragu terhadap Allah. Loh ayah harus ragu terhadap Allah. Ya, bahaya sekali kalau kemudian sama ragu kepada Allah. Yakin nang Allah, gitu loh. Yakin nang Allah Ta'ala bahwa ketika sama mengikuti apa yang menjadi perintah Allah, Waalaikumsalam.
Sesungguhnya sampean akan diberikan segala sesuatu menjadi kebutuhan sampean di dunia sampai akhirat. Ketika sampean cinta kepada Rasulullah, tidak hanya menjadi orang yang bangga kepada nabinya, tapi menjadi orang yang dibanggakan oleh nabinya. Maka sesungguhnya sampean akan menjadi orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Jadi nyaman. Tidak hanya orang yang bangga kepada Allah saja, tapi orang yang dibanggakan oleh Allah. Tidak hanya senang kepada Allah, tapi orang yang disenangi oleh Allah. Tidak hanya cinta sama Allah, tapi orang yang dicintai oleh Allah. Kalau sudah menjadi orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, ya otomatis sama menjadi orang yang mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah daripada kehendak pribadi. Milih sembahyang baik turu, ya milih sembahyang, berarti mengikuti perintah Allah. Sembahyang betul milih turu saya sembahyang songkok, berarti sama sedang mengikuti hawa nafsu. Ini yang membedakan tempat akhir kita, makwa sama maswa. Kalau makwa itu tempat akhir surga, maswa tempat neraka. Ini tunggu masih diwaca. Nah itu bedanya. Ketika sampean mengikuti nafsu yang menguntungkan sama nafsu yang memperdaya. Memperdaya apa? Memperdaya kita supaya kita menjadi orang yang celaka. Nah, contohnya seperti begini. Kesalahan orang berpikir. Ketika zaman teroris ya, zaman teroris ya, zaman sampai sekarang. Paham mereka bahwa zamannya Rasulullah dulu itu perang melawan orang kafir. Sehingga ketika perang melawan orang kafir itu membunuh orang kafir, hukumnya jihad fisabilillah. Hal yang dialami Rasulullah kemudian diterapkan sekarang di zaman sekarang. Sehingga orang yang berpikiran pendek, aku ngebom gereja, yang mati adalah orang-orang kafir, maka ini adalah perilaku jihad fisabilillah. Seakan-akan benar itu, seakan-akan benar. Coba kalau kita logikakan, orang yang menyalahi aturan Allah mlebu neraka. Orang yang mengikuti aturan Allah masuk surga. Keinginan setan iku nglebokno wong nang neraka apa nang swarga? Neraka kan? Ketika ada orang yang salah kemudian sampai bunuh sedangkan dia masih dalam keadaan salah, berarti wong iku mlebu neraka kan? Berarti sampean ngrewangi setan. Nglebokno wong iku mlebu neraka. Tapi kalau misalnya orang itu salah, kemudian ketika dia mati masuk neraka, tapi gak sampean pateni wong iku, sampean sadarkan dari kesalahannya, supaya wong iku gak sampai mlebu neraka. Kira-kira sampean ngrewangi setan apa mungsuh setan? Mungsuh setan. Jadi kalau wong salah, jangan kemudian orang yang salah itu sampean justifikasi menjadi musuh sampean. Makanya tugas kita itu adalah mengawal, membenarkan sesuatu yang salah. Jadi wong salah jadi benci, Pak. Wong salah itu kalau sampean benci sama dengan sampean membiarkan dia dalam keadaan salah. Membiarkan dia dalam keadaan salah berarti membiarkan orang yang melakukan kesalahan itu masuk nerakanya Allah. Membiarkan mereka masuk dalam nerakanya Allah berarti bolone setan, kan begitu. Yang benar gimana? Yang benar adalah ketika sampean melihat orang yang melakukan kesalahan, maka orang yang melakukan kesalahan itu bimbing menuju kebenaran. Ketika dia mengikuti kebenaran, maka dia akan selamat dari neraka. Ketika dia selamat dari neraka, berarti sampean termasuk musuhnya setan.
Lalu logikanya kan begitu. Nah, sedangkan teroris itu yang ada, wis pokoke wong salah pateni. Jarno wong iki mlebu neraka, swargane aku. Lah berarti kan padha mbek setan. Membiarkan orang lain masuk neraka. Nah, itu kan logika yang salah kayak gitu itu. Berarti padha mbek sampean ngrewangi setan, gitu loh. Sehingga yang namanya jihad fisabilillah, karena jihad fisabilillah ngebom-ngebom itu sebenarnya bolone setan. Yang mati yo iso uga mlebu neraka krana masih dalam keadaan salah. Sing mateni yo melok mlebu krana ngrewangi setan. Atau sebaliknya, sing dipateni malah mlebu swarga krana dizalimi. Sing mateni tetep mlebu neraka krana lho untungnya mana? Tidak ada untungnya. Wis mati, sik enom, ganteng, sik akeh wong gelem, mati. Nek mlebu swarga ketemu bidadari, mati mlebu neraka. Ketemu apa? Ketemu pecute malaikat. Gak sida zuwat bojo ayu. Malah mlebu neraka. Oke. Itu namanya hawa nafsu itu kayak begitu. Dia pingin sesuatu tapi dengan cara yang salah. Dia pingin sebuah kebenaran tapi caranya salah. Lek kepingin oleh bener, ikut caranya ya kudu benar. Nek sampean nglakoni bener caranya salah, itu ya tetap salah. Gitu. Rumus itu kan begitu. Kalau sampean pingin hasilnya bener, rumusnya harus benar. Kalau sampean rumus sampean salah, hasilnya juga salah. Nah, urip itu cuma begitu dok. Melok rumus. Urip itu sampean pingin bener, pingin enak, melok rumus. Rumus yang benar itu adalah ittaqillah. Takwa ning Gusti Allah itu salah satu rumus yang benar. Dan takwa itu adalah mengikuti perintahnya Allah. Jadi rumusnya menurut tak urip itu gampang. Dan yakinlah bahwa ketika sampean mengikuti perintah Allah, melok apa yang menjadi perintahnya Allah, kehidupan sampean ditata oleh Gusti Allah. Makanya tadi saya sampaikan hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi Allah tok, Pak. Ketika sampean nang Surabaya kudu nggawa motor, apakah berarti yang menyampaikan sampean nang Surabaya itu motor? Enggak. Yang menyampaikan sampean ke Surabaya itu ya Allah. Liwat mobil, motor. Bisa jadi tengah jalan motor sampean dicegat, dikongkon boleh, bisa jadi. Kalau memang yang nganter itu motor, bisa jadi tengah jalan motor sampean mogok, bisa jadi tengah jalan mobil sampean bannya pecah, akhirnya saya tidak jadi budal. Berarti kan sebenarnya bukan motor, Pak. Allah Ta'ala memberikan izin kita sampai di Surabaya atau tidak. Bahkan mungkin ketika motor sampean mogok di tengah jalan, terus ono sing nunuti sampean sampai Surabaya, motor sampean kari ning kono, nyatane ya sampai Surabaya. Berarti mobil bukan Allah. Loh, cuman karena otak kita sudah terkooptasi dengan namanya logika dunia, akhirnya semuanya berpaku kepada hal dunia tok. Akhiratnya gak kepikir, Allahnya gak kepikir. Saya kepikir perkara dunia. Karena dunia tok yang orang itu boleh cinta kepada dunia, tapi tidak boleh terlalu mencintai dunia. Karena wong iki gak iso lepas tekan dunia. Wong aja nih, wong iki urip ning dunia kok boleh. Kita cinta kepada dunia itu boleh. Tapi terlalu cinta kepada dunia tidak boleh. Orang itu kalau terlalu cinta itu akan menyakitkan. Sama nek terlalu cinta marono diputus mbek pacare kan ora ati ya. Hah? Iso-iso bunuh diri barang. Karena terlalu cinta. Coba biasa aja. Ya cinta lah. Kode akeh nih coba. Misalnya begitu. Putus mbek iki ya balik sing liane wong irung-irung dawa ae. Lah ya kan begitu enak enteng. Lah dunia itu kan begitu saja, Pak. Contoh misalnya ketika sampean nyambut gawe ning kene gak menghasilkan. Apa emang penggawean ning kene tok ning kono kan akeh penggawean. Masalahnya golek tegak. Lah kan mesti ngono tok. Jangan kemudian gak nyambut gawe ning kene mati aku. Ndak bisa begitu. Allah Ta'ala itu menciptakan dunia ini dari semua sudut dunia
Itu untuk kepentingan menungso. Sehingga menungso itu gak oleh rezeki gini, ya sok digini, gak digini, ya sok digini, gak digini. Semuanya dilakukan oleh Allah Ta'ala dengan seperti itu. Sehingga jangan putus asa ketika nek terus bikini gak oleh, terus ini gak oleh. Itu karena sampean males gak golek ae. Rezeki itu disiapno kabeh kok. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Ya, gak ono kewan-kewan cilik dabah sing gegermetan iku sing nanggung rezekine kecoba Allah. Di mana-mana tempat ada. Nah, itulah namanya diantaranya adalah kekuasaan Allah. Sehingga logika kita akan terbalik ketika manusia itu menyatakan bahwa yang memberikan kehidupan kepada kita itu adalah diri kita sendiri. Keliru itu. Pernah saya sampaikan pertama ngaji dulu ceritanya seorang yang ahli ibadah, ahli mikir, ahli mengatakan bahwa orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa diri kita itu yang mencukupi atau yang menentukan perilaku adalah dirinya sendiri. Pernah saya sampaikan begitu. Akhirnya orang ini nikah sama wanita yang cantik. Dia punya guru, sampai gurunya dinikah sama anaknya. Anaknya payu, gak kayak bojo sampean. Payu pokoknya, kayak bojoku lah. Ya kan kecap nomor 1 Pak. Mulane ono kecap nomor 2. Cara Li Ipi sing ngomong ya paling ayu bojone Li Ipi. Jadi salahno lek aku ngomong bojoku sing paling ayu. Dek kene tadi. Salah kabeh. Nah, ketika sudah nikah oleh Wahyu, terus malam pertama, nah, pengantin malam pertama itu kan semangat-semangatnya ya. Kaya wis gaspol rempol. Begitu selesai malam pertama, yang si perempuan istrinya itu bilang begini, Mas, enak yuk, wah enak. Kepingin sama, kepingin mana? Kepingin mana kak? Kepingin. Ayo, wis gak kuat aku deh. Sang laki-laki bilang, aku gak kuat. Jadi kepingin, tapi aku gak kuat. Gak sok ini, gak kuat. Dijawab oleh si perempuannya itu, katanya sampean yang menentukan perilaku itu dirinya sendiri. Kenapa sampean pingin tapi sampean gak sok ngelakoni? Ayo, sampean pingin tapi gak sok ngelakoni. Berarti kan yang menentukan bukan sampean. Ada sesuatu, ada zat yang menentukan sampean untuk melakukan. Mau sampean gelem utawa gak gelem, nek Allah Taala wis maksa ya kudu gelem. Sampean iso gak iso, nek Gusti Allah maksa ya kudu iso, kan gitu. Kalau kita sendiri yang menentukan, aku gak gelem ya gak iso. Nek aku gelem ya mesti iso. Lah nyatanya sampean kepingin tapi sampean gak iso. Itu kan berarti bukan sampean yang menentukan. Nah, disitulah kemudian dia sadar bahwa sesungguhnya perilaku manusia itu ada yang mengatur, ada yang menentukan. Sehingga umpamanya sampean kepingin dadi wong sugih, tapi nyatanya sampean mbek Allah Taala digawe wong gak sugih, ya nurut wong pancene sing nentokno Gusti Allah. Sampean kepingin dadi wong sing seneng, ternyata sampean dikai cobaan ya Allah Taala dadi gak seneng terus, ya nurut seneng wae. Karena apa? Karena Allah Taala yang menentukan. Itu nanti yang akan bisa membedakan mana perilaku baik yang kita lakukan dan mana perilaku buruk yang harus dijauhkan. Isok bedakno di sing karepe Allah di sing gak. Sehingga jangan semuanya disamaratakan. Artinya dipukul rata bahwa menungso lek kepingin ya dadi gak kepingin ya gak. Jadi karena sekabehane perilakunya gak iso begitu. Menungso itu tidak ikut berhak untuk menentukan. Tapi hanya manusia bisa melakukan namanya ikhtiar atau usaha. Milih di kok nangkono enggak atau iya, itu usaha manusia. Dan yang menentukan keberhasilan dari usaha itu adalah Allah. Makanya nuruti hawa nafsu ya jangan. Tapi kemudian kalau mengikuti nafsu untuk mendapatkan nikmatnya Allah, nah itu boleh namanya himmah. Zaman misalnya di RT, karepe apa? Karepe di RT cek kuoso, ya itu namanya nafsu, hawa nafsu yang buruk. Tapi kalau kemudian aku udah di RT,
saya akan menjalankan kebenaran, sing salah tak inggirno, sing bener tak rewangi, itu namanya himmah, cita-cita yang baik. Ya boleh kalau begitu. Tidak menjadi sebuah kesalahan. Paham ya? Ya Ali, Ali. Maka orang yang tidak menuruti hawa nafsunya sendiri untuk mendapatkan kenikmatan duniawianya saja, maka fa'innal kanat al jannatu ma'wa. Barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya saja untuk kepentingan dunia, kesenangannya dunia saja, maka kanat jahannama maswahu. Kanat jahannamu maswahu. Bukan jahannama ya, jahannam.